Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Zahro, semester 3 Prodi Tasawuf Psikoterapi IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa IAIN Kudus mengenai akhlak. Nah, sebelumnya saya akan membacakan biodata narasumber saya. Narasumber saya ini bernama Devi Ardita, tempat tanggal lahir Kudus 9 Desember 2001, alamat Gedung Sari, Gebok, Kudus, status mahasiswa aktif semester 3 IAIN Kudus, Prodi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum Mbak Dita, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak karena Mbak telah mau memberikan waktunya kepada saya untuk saya wawancarai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Olive. Ya, sama-sama. Oke Mbak, langsung saja ya Mbak pada pertanyaan yang pertama. Siap Mbak? Iya Mbak Olive, aku udah siap. Baik Mbak, mengenai akhlak, mungkin sering sekali kata-kata akhlak itu muncul dalam pemikiran Mbak atau sering terdengar dalam telinga Mbak. Nah, menurut Mbak Dita nih, akhlak itu seperti apa sih Mbak menurut Mbak? Ya Mbak Olive, menurut saya akhlak yang ada di pikiran saya itu perilaku manusia atau kepribadian seseorang. Dan akhlak itu muncul itu dari diri manusia yang lahir dari kebiasaan yang dia lakukan tiap harinya gitu. Dan akhlak ini kan ada dua ya Mbak ya, akhlak tercela dan akhlak terpuji. Di dalam diri seseorang itu ada perilaku yang baik dan perilaku yang buruk gitu. Jadi akhlak itu sama halnya dengan perilaku atau kepribadian seseorang gitu Mbak. Oke, baik. Dan seseorang mempunyai perilaku yang baik atau yang buruk itu karena ada niat dari dirinya sendiri gitu. Oke, baik Mbak Dita. Jadi di sini akhlak yaitu perilaku atau perilaku seseorang yang muncul dari kebiasaan atau habit gitu ya Mbak. Lanjut ya Mbak ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, menurut Mbak Dita, akhlak itu penting atau tidak Mbak? Terus kalau iya ataupun tidak, alasannya apa? Kenapa gitu? Kalau ditanya penting atau tidaknya itu ya Mbak, kalau tanpa kita sadari, hampir semua manusia, semua seseorang itu mempunyai perilaku atau akhlak atau kepribadian gitu. Kalau ditanya penting atau tidaknya, itu sangat penting sekali di dalam diri manusia. Tapi gini Mbak, di dalam diri manusia itu terdapat akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Jadi lebih baiknya di dalam diri manusia itu mendepankan akhlak yang terpuji gitu atau akhlak yang baik gitu. Karena apa? Kalau kita berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan ya Mbak, berperilaku yang terpuji, kita itu akan terlihat sopan, terlihat baik di depan orang lain, atau kita tuh gampangannya itu ya Mbak mempunyai tata krama, mempunyai sifat yang baik gitu. Kalau di diri manusia itu kayak mendepankan perilaku yang tidak baik atau akhlak yang tercela, pandangan orang lain pun akan jelek dalam dirinya gitu loh. Baik Mbak Dita, jadi di sini menurut Mbak Dita akhlak itu sangat penting ya Mbak. Akhlak itu harus dimiliki semua orang. Semua orang harus memiliki akhlak yang baik, gitu ya Mbak? Iya Mbak, seperti itu. Dan harus di dalam diri manusia itu harus banget menanamkan akhlak yang terpuji dan atau akhlak yang baik gitu. Oke Mbak Dita, baik. Pertanyaan selanjutnya,
mengenai perkembangan akhlak nih Mbak. Nah, dilihat dari seiring bertambahnya usia, perkembangan akhlak menurut Mbak Dita ini gimana Mbak? Seperti apa? Jadi gini Mbak, menurut saya itu tahap perkembangan akhlak itu kan ada beberapa fase ya Mbak. Ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase syahwat. Fase ini pada usia 0 sampai 7 tahun Mbak. Pada fase ini itu seseorang itu menuntut untuk mengejar kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan gitu, terutama yang berkaitan dengan kenikmatan fisiologis dan biologis. Selanjutnya itu Mbak, fase godok. Fase ini itu pada usia 7 sampai 15 tahun, yaitu potensi manusia yang berkaitan dengan individu dan individu itu untuk mempertahankan diri. Tapi pada usia tersebut itu seseorang tuh kayak mudah terpancing emosi, mudah tersinggung, karena pada usia tersebut itu kan usia pengalihan ya Mbak ya. Jadi pada usia tersebut tuh kayak fase dimana dia tuh kayak memberontak, kayak mudah tersinggung, mudah terpancing emosi, dan dia pada usia tersebut dia itu kayak berusaha melindungi diri dari bahaya gitu. Dan pada fase yang terakhir ini yaitu fase akal. Fase ini pada usia 15 sampai 60 tahun. Fase ini itu suatu potensi perkembangan akal pada individu berkembang secara signifikan. Jadi fase akal ini adalah fase pengalihan ke fase dewasa lah intinya Mbak, kayak gitu. Oke Mbak Dita, jawabannya sangat luar biasa Mbak Dita. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya Mbak. Menurut pernyataan Mbak Dita tadi kan akhlak itu kan ada yang baik, ada yang buruk kan ya Mbak. Jadi terus bagaimana Mbak menurut Mbak metode perbaikan akhlak untuk menjadi akhlak yang baik itu seperti apa? Metodenya itu seperti apa, cara-caranya gitu? Saya itu metode perbaikan itu yang pertama ya Mbak, kita tuh harus mencari lingkungan yang baik, karena perilaku seseorang tuh bisa berubah menjadi tidak baik itu karena dari lingkungannya gitu. Dan kita harus bisa mencari teman yang baik, karena kalau kita sering kumpul dengan orang-orang baik, kita akan ikut baik juga gitu. Yang kedua yaitu mengolah pikir gitu. Yang ketiga itu menjaga kesucian kehormatan diri dengan tidak mengikuti dorongan nafsu. Jadi jangan kayak terlalu mengikuti nafsu kita gitu Mbak. Wah, luar biasa sekali Mbak Dita, jawabannya sepertinya sudah cukup Mbak. Sampai di sini dulu. Saya sudah dapat memetik dari wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Dita. Assalamualaikum Mbak Dita. Iya Mbak Olive, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Sekian dari saya, selamat